Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan kembali share topik kita yang utama, tetap pesan-pesan kepada gereja. Tetapi secara khusus kita akan bicara tentang dua simbol, yaitu Bileam dan Jezebel. Ada di Wahyu pasal 2, saya bacakan di sini ayat 14. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel agar memakan yang dikorbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Ayat berikutnya yang ayat 20, namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, dan engkau mengizinkan wanita Jezebel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Di sini ada dua nama yang disebutkan, yang tentunya merupakan simbol di kitab Wahyu ini. Mereka melakukan perbuatan atau pengajaran yang membuat umat Tuhan melakukan percabulan dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Artinya membuat umat Tuhan menjadi fellowship dengan berhala. Yang pertama adalah Bileam. Kita tahu Bileam ini seorang nabi yang karena didorong oleh upah, dia memberikan nasihat kepada Balak agar Israel, umat Tuhan, memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Demikian kita juga mengetahui Jezebel adalah seorang istri dari Raja Ahab. Jezebel ini seorang yang menyembah Baal, dan dia mempengaruhi suaminya, bahkan mengambil otoritas suaminya untuk melakukan maksud-maksud dan tujuan-tujuan. Kita tidak terlalu banyak membahas tentang Bileam dan Jezebel. Pada intinya mereka ini adalah orang-orang atau sekelompok orang yang menyebabkan umat Tuhan berfellowship dengan berhala. Nah, sekarang kita akan coba mengerti mengenai berhala ini, karena Alkitab sangat menekankan dan sangat melarang agar umat Tuhan jangan menyembah atau berfellowship dengan berhala. Tentu kalau zaman dulu berhala itu berupa patung atau suatu bentuk-bentuk yang terlihat. Di zaman modern ini tentu orang tidak melakukan seperti itu. Tetapi mari kita melihat dulu dari kitab Kejadian supaya kita melihat sebenarnya apa berhala itu pada zaman ini. Mari kita melihat kembali dua pohon di dalam kitab Kejadian. Di Taman Eden Tuhan tempatkan dua pohon. Ada pohon kehidupan, ada juga pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, di mana Adam diperintahkan secara tidak langsung untuk boleh makan semuanya termasuk pohon kehidupan, tapi dia dilarang jangan makan buah pohon pengetahuan. Karena konsekuensinya ketika Adam memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Alkitab katakan istilah Ibraninya, Alkitab katakan di situ engkau akan mati. Tapi istilah Ibrani di situ adalah mut tamut. Jadi bukan hanya mut, kalau mut itu berarti mati, tapi tamut. Ini artinya apa? Saudaraku, dalam bahasa Inggris ini dying you will die. Artinya begitu ada makan, dia langsung mengalami dying, mati yang pertama, yaitu suatu kondisi, suatu keadaan di mana Adam disebut mati, atau keadaan di mana Adam menjalani suatu kehidupan yang Alkitab katakan mati, yaitu kehidupan maut. Jadi begitu Adam makan buah itu, detik itu juga dia mengalami maut, karena upah dosa itu maut. Jadi dia mengalami menjalani suatu jenis kehidupan yang namanya maut, di mana iblis berkuasa, sesuai kitab Ibrani. Dan akibatnya you will die. Proses kemudian Adam akan mati secara fisik. Jadi ketika ada makan buah pengetahuan itu,
maka Adam mendapatkan suatu jenis kehidupan yang Alkitab menyebutkan namanya maut, suatu jenis kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang dilambangkan oleh pohon kehidupan itu. Nah, jadi di sini Adam makan buah itu dan dia menjalani suatu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh Tuhan. Dan dia memiliki keturunan, kita tahu Kain dan Habel, dan Kain ini membunuh Habel, dan Kain ini akhirnya pergi menjauh dari Tuhan. Kain ini membangun kota, membangun suatu peradaban. Kalau kita melihat di situ ada peradaban kesenian peternakan, ada di situ kesenian, ada di situ industri. Jadi peradaban manusia dibangun pertama kali oleh Kain. Kainlah yang pertama kali membangun kota. Saudara bisa lihat, baca ayatnya di sana. Jadi peradaban manusia dibangun oleh jenis kehidupan maut ini. Suatu jenis kehidupan yang berbeda dengan kehidupan Tuhan. Suatu jenis kehidupan yang independen. Suatu jenis kehidupan yang membuat manusia berkembang di luar Tuhan. Bahkan iblis menjanjikan di situ bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Elohim. Sehingga manusia sejak memakan buah itu, dia berkembang di luar diri Tuhan. Dia berkembang dengan potensi dirinya sendiri. Potensi pengetahuan itu, rasionya. Nah, manusia berkembang seperti itu. Kita melihat satu lagi keturunan Adam itu yang namanya Set. Dari situ Set punya keturunan-keturunan. Di dalam keturunan-keturunan itu yang menarik di sana tidak ada disebutkan perbuatan-perbuatan daripada keturunan Set itu, kecuali hanya disebutkan umur-umurnya mereka. Nah, Set terakhir akhirnya menurunkan Nuh. Nah, mengapa demikian? Keturunan Kain disebutkan perbuatannya membangun suatu peradaban manusia, tetapi keturunan Set hanya disebutkan umurnya, tidak disebutkan perbuatannya. Dan ternyata bahwa Tuhan di keturunan Set ini, orang yang menjalani kehidupan yang disebut anak Elohim, ini menjalani suatu kehidupan di mana mereka fellowship dengan Tuhan. Kehidupannya berharga, umurnya dicatat karena begitu berharganya. Tetapi Kain tidak dicatat keturunannya, umurnya. Walaupun perbuatannya luar biasa, membangun kota dan membangun peradaban manusia. Nah, kita tahu salah satu keturunan Set yang namanya Nuh, akhirnya dipakai Tuhan untuk menghakimi peradaban manusia pada waktu itu. Akhirnya dihapuskan dengan air bah. Namun sejak itu masih ada keturunan lagi satu, cucunya Kushi, itu namanya Nimrod. Dia ini juga membangun lagi suatu kerajaan. Jadi manusia rupanya sejak dia makan buah pohon pengetahuan itu, manusia cenderung mau mengembangkan dirinya di luar Tuhan. Manusia cenderung untuk dengan rasionya dan kekuatannya dia mau mengembangkan diri. Nimrod bangun kerajaan, Tuhan gagalkan itu dengan membuat mengacaukan bahasanya. Tapi manusia terus berjuang. Ya, sementara di jalur pohon kehidupan Tuhan bekerja melalui Abraham dan keturunannya melalui Yesus. Nah, dia Yesus mati bangkitnya ke surga, memberikan hidup, yaitu yang dilambangkan pohon kehidupan itu, yang istilah Yunaninya Zoe. Jadi ada dua jalur, sudah lihat di sini. Pertama jalur di mana keturunan Kain membangun peradaban manusia, mengembangkan diri terus, Nimrod terus, bahkan sampai zaman Renaissance abad ketiga yang mulai di Italia, terus manusia mengembangkan dirinya, bahkan sampai zaman ini, di mana kemajuan ilmu teknologi, khususnya teknologi informasi, sangat luar biasa. Nah, inilah dia perkembangan manusia, bahkan ajaran New Age kita sudah singgung pada waktu itu, tahun 1960 yang dimulai di Amerika dengan campuran antara budaya barat dengan guru-guru timur, membuat manusia, ajaran itu mengatakan engkaulah Elohim, engkaulah terang, engkaulah kasih. Manusia semakin mengembang di luar Tuhan dengan jalur pohon pengetahuan, dengan jalur maut ini. Nah, Bapak Saudara, ini perkembangan ini jarang gereja memahami. Saudaraku, dalam perkembangan ilmu dan teknologi ini ada tujuannya, ada misinya, ada visinya, ada nilai-nilai yang terkandung. Yang penting kita tahu bahwa ini, garis ini, perkembangan ini dimulai dari Kain. Yang mana Kain itu hidup di luar Tuhan. Dia dibuang oleh Tuhan. Dia berkembang
dari dirinya sendiri karena makan pohon pengetahuan ini. Nah, jadi ini kita harus tahu bahwa jalur pohon maut ini menimbulkan perkembangan-perkembangan sedemikian dasar, dan sekarang kita menyebut zaman ini zaman modern, suatu atau modernisasi, suatu proses menuju tatanan masyarakat yang modern dengan nilai-nilainya. Nah, hari ini saat ini kita perlu mengutip juga sedikit pandangan daripada hamba Tuhan, ya namanya Pak Bambang Budianto, ya pendiri CDS salah satu, dan dia mengatakan di sini demikian bahwa modernitas itu di balik itu ada idenya yang utama. Dikatakan di sini change and progress, artinya berubah dan terus berkemajuan. Modernitas itu dia punya nilai-nilai juga. Dikatakan di sini, saya kutip saja, ada efisiensi, calculability, predictability, dan control. Dan Pak Bambang ini mengatakan bahwa nilai-nilai itu betul-betul melibas nilai-nilai Alkitabiah. Karena di sini salah satu diberi contoh calculability. Orang modern itu selalu segala sesuatunya harus bisa dihitung. Kalau saudara mengatakan saudara diberkati Tuhan, harus bisa dihitung. Mana buktinya? Ya, kalau dibilang gereja bertumbuh, harus bisa dihitung. Mana jumlahnya? Semuanya harus serba dihitung. Sementara saudara tahu bahwa tadi saya singgung, orang yang menjalani kehidupan dari pohon kehidupan, hanya umurnya yang dihitung. Perbuatannya tidak bisa dihitung, saudara. Karena memang hal-hal rohani ini tidak bisa dinilai, tidak bisa dihitung. Siapa yang bisa tahu bahwa pertumbuhan seseorang secara spiritual sekian-sekian? Tidak bisa. Sementara nilai-nilai modern ini harus segala sesuatunya harus serba dihitung. Jadi tanpa sadar segala sesuatunya berhala orang modern itu adalah nilai-nilainya ini, tujuan, misi, dan visinya yang kalau ditarik mundur mulai dari Kain. Itulah dia, nilai-nilai dari Kain inilah yang dikembangkan terus sampai sekarang. Saudara, gereja harus berhati-hati dengan berhala modern ini. Tentu tidak seperti zaman pada waktu Israel yang menyembah batu berhala. Ini yang perlu dipahami. Nah, mari kita melihat bagaimana jalan keluar. Ini pesan untuk gereja. Bagaimana jalan keluar, bagaimana gereja menghadapi modernisasi ini. Bagaimana gereja menghadapi berhala ini. Karena dikatakan di sini Pak Bambang bilang bahwa gereja tanpa sadar beberapa sudah terimbas dengan nilai-nilai orang modern ini. Contohnya calculability. Pak Bambang di sini mengatakan contohnya visi pertumbuhan gereja. Dia bilang namanya visi, padahal sebenarnya pertumbuhan gereja itu jadi menghitung angka. Dulunya dikatakan di sini kalau orang bertobat, orang bersukacita, terharu, tapi sekarang tidak, hanya sekedar nambah angka. Juga katanya liturgi, dikatakan di buku ini, dulu orang liturgi menyembah kepada Tuhan, berfellowship kepada Tuhan, tapi karena masuk nilai-nilai modernitas, strategi liturgi itu menjadi suatu strategi juga untuk menambah jumlah. Jadi disesuaikan dengan pasar. Maka gereja kalau tidak berhati-hati dengan proses besar modernisasi ini, maka gereja tanpa sadar akan menjadi penyembah berhala juga, menyembah nilai-nilai orang modern, tujuan, misi, dan visi yang ditarik mundur yang dimulai dari Kain. Nah, ini adalah pesan-pesan untuk gereja yang mau disampaikan hari ini, supaya semoga barang siapa yang bertelinga boleh mendengarkan. Yang pertama, bahwa sebenarnya berhala itu tidak ada, hanya Dialah yang ada. Yesaya 41 ayat 24 yang bisa kita baca, istilah Ibrani di sana ahgin, artinya Tuhan berkata kepada berhala bahwa engkau not exist, tidak ada, to be nothing, nggak ada. Jadi menurut Tuhan tidak ada berhala, tidak ada gelap, yang ada hanya terang. Dan menurut Yohanes 1 ayat 9 bahwa terang itu sedang
menerangi setiap manusia. Sekarang ada satu gerakan dari pohon kehidupan yang menerangi terus maut ditelan oleh hidup. Jadi ini hidup ini terus berjalan, sementara maut ini juga terus berjalan, saudaraku. Tapi dikatakan bahwa maut akan ditelan oleh hidup, terang akan menelan gelap itu, dan pada akhirnya hanya ada terang. Tidak ada lagi di sini tempatnya untuk memberikan pengajaran neraka kekal, karena terang yang sejati itu sedang menerangi. Dan kalau saudara dan saya, para pemenang, kita menyangkutkan diri kepada terang, kepada yang ada, maka kita juga akan dipakai Tuhan untuk menghapus semua berhala. Dunia yang kita kenal saat ini dengan kemajuan ilmu dan teknologinya akan berlalu. Yang tidak akan berlalu, yang tidak akan tergoncangkan adalah Dia yang ada, dan saudara dan saya yang tersangkut dengan yang ada itu. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengarkan. Jadi disinilah Tuhan bangkitkan pesan ini untuk para pemenang, agar terus berfellowship dengan Dia yang ada, makan terus buah pohon kehidupan, terus kita menyangkut dengan yang ada itu, sehingga kita menjadi terang, menjadi garam dan terang, dan menelan kegelapan sampai tidak ada lagi kegelapan, seturut dengan firman Tuhan. Semoga kalau saudara yang mendengarkan pesan ini, kita terus berfellowship dengan yang ada, berfellowship dengan pohon kehidupan, berfellowship dengan Dia, yang kita akan dipakai untuk menelan kegelapan. Puji Tuhan, haleluya, amin.